Ini adalah tahun 1975, dan George Foreman yang dulunya adalah petinju kelas berat paling ditakuti di planet ini, sekarang sudah bukan pria yang sama seperti 12 bulan yang lalu. Setelah kekalahan KO telaknya dari Muhammad Ali dalam salah satu pertarungan paling ikonik dalam sejarah kelas berat, Rumble in the Jungle. Depresi yang mengikutinya sangat menghancurkan. Foreman tidak hanya kehilangan gelar juara dunia kelas berat malam itu. Menurut pengakuannya sendiri, dia kehilangan jati dirinya sebagai seorang pria. Tapi sekarang, dengan kepercayaan dirinya yang hancur dan reputasinya yang sangat membutuhkan pemulihan, Foreman mendapatkan salah satu ide paling aneh dalam sejarah tinju. Dia akan menghadapi 5 petinju profesional dalam satu malam. Dengan Muhammad Ali sebagai komentator dan penonton yang jelas-jelas tidak mendukungnya, malam itu ditakdirkan untuk dikenang selama bertahun-tahun. Sebelum kegilaan itu dimulai, ada baiknya memahami dengan tepat siapa saja yang telah dihadapi George Foreman. Mereka bukanlah lawan mudah yang dipilih secara khusus hanya untuk memperindah rekornya. Masing-masing dari mereka memiliki catatan profesional dan alasan yang sah untuk dianggap serius. Yang pertama adalah Alonzo Johnson, mantan lawan dari Muhammad Ali muda yang sudah 3 tahun absen dari ring profesional, namun masih memiliki pengalaman sebagai petinju kelas berat yang tangguh. Yang kedua adalah Jerry Judge, seorang petinju dengan pukulan keras yang sudah pernah menang KO atas penantang tangguh Chuck Wepner dan mampu bertahan hingga akhir melawan petinju kelas berat muda yang sedang naik daun, Larry Holmes. Yang ketiga adalah Perry Daniels, seorang pria yang pernah berbagi ring dengan Joe Frazier di masa jayanya, dan dengan Cleveland Williams yang masih tetap berbahaya. Hanya itu saja sudah menempatkannya di kategori yang berbeda dari lawan biasa. Yang keempat adalah Charlie Polite, yang sialnya sudah pernah menjadi korban George Foreman yang lebih muda. Dan terakhir, yang disimpan untuk akhir, datanglah yang paling berbahaya dari semuanya, Boone Kirkman, seorang pria yang telah mengalahkan mantan juara kelas berat Jimmy Ellis dalam pertarungan yang diputuskan melalui keputusan terbelah. Apakah Foreman merencanakannya atau tidak? Dia telah menyisakan ujian terberatnya untuk saat dia paling kelelahan. Pada tanggal 26 April 1975 malam itu pun tiba. Dan dengan Muhammad Ali yang menyaksikan dari barisan depan, George Foreman naik ke atas ring untuk membuktikan bahwa dia masih merupakan mesin pembunuh. Petinju pertama dari 5 orang, Alonzo Johnson, berdiri di tengah ring menghadapi petinju kelas berat paling menakutkan. Dan pertarungan pun dimulai. Terkejut dengan betapa lincahnya dia bergerak, Foreman tampak hampir tak dikenali dibandingkan dengan penghancur berkaki kaku yang dulu ditakuti dunia. Ali, yang menyaksikan dari barisan depan, tidak bisa menahan diri. Get some joy! Setelah bangkit perlahan, Johnson kembali terjatuh di atas kanvas tak lama kemudian. Dalam 2 ronde, Johnson sudah terjatuh 3 kali dan wasit sudah melihat cukup. Yang pertama dari 5 sudah selesai, 1 berkurang. Tinggal 4 lagi. Berikutnya yang naik ring adalah Jerry Judge, dan Foreman sudah mengumumkan niatnya untuk memukul KO Judge di ronde pertama.
Judge memaksa Foreman untuk berjuang mendapatkan setiap inci ruang. Tapi akhirnya Foreman berhasil memojokkannya. Dan ketika dia mendaratkan pukulan kanan yang bersih, Judge jatuh tersungkur ke depan. Dia bangkit sebelum hitungan selesai, tapi pertarungan itu dengan cepat lepas dari genggamannya. Dan ketika Foreman kembali menyerangnya di ronde kedua, wasit turun tangan dan menghentikan pertarungan. Hampir segera setelah pertarungan dihentikan, ketegangan meledak di antara kedua petinju di atas ring, dan Foreman serta Jerry Judge mulai saling melempar pukulan. Setelah kedua petinju dipisahkan dan suasana akhirnya mereda, Terry Daniels masuk ke arena sebagai lawan berikutnya. Dan pertarungan ketiga malam itu akan segera dimulai. Daniels, yang tangguh dan penuh energi, mencoba menguras tenaga sang petinju kelas berat besar itu. Tetapi Foreman, yang masih marah karena pertengkarannya dengan Judge, langsung melancarkan pukulan. Dan sebuah pukulan kiri yang kuat di ronde pertama menjatuhkan Daniels ke kanvas. Foreman menghentikan pertarungan secara kontroversial, dan keputusan yang banyak diperdebatkan ini langsung memicu keributan lain, yang kedua pada malam itu. Ali, yang menyaksikan bagaimana kekacauan itu berlangsung, sangat menikmati momen tersebut. Charlie Polite adalah orang keempat yang naik ke atas ring, dan pada saat itu, tanda-tanda kelelahan pada Foreman sudah tidak bisa diabaikan lagi. Menyadari kelelahan Big George, Ali yang tidak pernah melewatkan kesempatan mulai berteriak memberikan instruksi kepada Polite dari pinggir ring. Dan selama beberapa saat yang luar biasa, Polite menuruti instruksi tersebut.
Meskipun bertarung dengan kaki gemetar dan sempat menjatuhkan Pollitt ke kanvas di ronde ketiga, Foreman tetap bertahan tanpa masalah hingga bel terakhir. Namun ketahanannya sedang diuji dengan cara yang tidak pernah diduga siapapun saat malam itu dimulai. Boone Kirkman adalah petinju terbaik dari kelima orang itu. Dia lebih segar, lebih lincah, dan siap menghadapi Foreman yang sudah kelelahan dan bersiap untuk pertarungan terakhir. Kelelahan, dengan kaki yang berat dan hanya bergerak karena rasa bangga dan amarah, Foreman mengerahkan sisa tenaganya dan menemukan sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang mentah dan liar yang diyakini banyak orang tidak pernah terlihat lagi. Foreman menjatuhkan Kirkman di ronde pertama dan lolos dari momen yang benar-benar genting di ronde-ronde tengah ketika Kirkman mendaratkan pukulan yang membuat Foreman hampir tumbang. Saat pertarungan memasuki ronde-ronde terakhir, Foreman mengeluarkan seluruh sisa tenaganya untuk menyerang lawan di depannya, sampai Kirkman terhuyung-huyung. Ia terhuyung-huyung di atas ring berusaha bertahan hidup. Terima kasih. Setelah mencapai bel akhir, George Foreman telah melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Bertahan hidup di malam ketika ia menghadapi 5 petinju kelas berat profesional, menjatuhkan setiap lawan yang dihadapinya, dan memukul KO 2 di antaranya. Itu adalah malam yang kacau dan penuh kontroversi. Tetapi hal itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang otentik dalam diri George Foreman. Seorang pria yang telah dipermalukan di depan umum, yang telah kehilangan semua yang telah ia bangun, dan yang memutuskan untuk membangun kembali dirinya di hadapan penonton yang mencemoohnya. Dengan Muhammad Ali tertawa dari pinggir ring,